Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Syafratul Danias, mahasiswi UIN Sunan Ampel Surabaya, program studi Manajemen Zakat dan Wakaf dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, akan menyampaikan hasil observasi saya perihal aspek hukum zakat yang diterapkan oleh amil zakat yang bertepatan di Masjid Darussalam, Kabupaten Nganjuk. Pada observasi aspek hukum ini, saya mengambil 8 cakupan yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu hubungan antara hukum Islam dengan hukum nasional. Nah, pada pembahasan ini saya mengajukan 3 pertanyaan kepada Amil, lebih tepatnya Amil Masjid Darussalam. Nah, pertanyaan yang pertama yaitu saya menanyakan apakah pengelolaan zakat di Masjid Darussalam sudah sesuai dengan hukum Islam. Nah, Amil berpendapat bahwa insya Allah pengelolaan zakat di Masjid Darussalam sudah sesuai dengan hukum dan syariat Islam, dikarenakan para amil mengelolanya berdasarkan dengan Al-Quran dan hadis. Nah, pertanyaan kedua saya mengajukan pertanyaan yaitu apakah amil juga menerapkan hukum nasional tentang zakat. Nah, amil tersebut mengatakan bahwa sedikit banyak para amil di Masjid Darussalam sudah menerapkannya, karena para amil maksudnya amil yang mengelola zakat di Masjid Darussalam sudah memiliki izin untuk mengelola zakat berupa SK amil. Nah, yang ketiga yaitu pertanyaan yang saya ajukan yaitu dari aspek hukum, maksudnya dari hukum Islam dan hukum nasional, manakah yang lebih diterapkan oleh amil di Masjid Darussalam. Dan amil mengatakan bahwasannya dari hukum nasional dan hukum Islam, para amil di Masjid Darussalam lebih menerapkan hukum Islam, karena sejauh ini mereka banyak mengambil hukum dari dasar atau didasarkan dari hukum Islam, dan mereka lebih mudah mengajak masyarakat untuk melaksanakan atau menunaikan zakat berdasarkan dengan hukum Islam, seperti itu. Untuk pembahasan yang kedua yaitu regulasi zakat di Indonesia. Pada bahasan yang kedua ini saya juga mengajukan 3 pertanyaan. Nah, yang pertama yaitu apakah amil mengetahui dan menerapkan adanya regulasi zakat. Nah, amil mengatakan bahwasannya para amil di Masjid Darussalam mengetahui adanya regulasi zakat, tapi tidak terlalu menerapkannya karena masyarakat lebih mudah diajak dengan cara memberikan tausiah atau ceramah dengan landasan Al-Quran dan hadis atau secara hukum Islam, dan jika menggunakan regulasi zakat akan menjadi lebih susah diterima di masyarakat, dan untuk pengelolaannya sedikit banyak menerapkan dari regulasi zakat. Nah, yang kedua yaitu yang pertanyaan saya ajukan, apakah ada perselisihan dari para pengurus atau pengelola zakat perihal regulasi zakat ini. Nah, para amil bersepakat bahwa sejauh ini tidak ada perselisihan mengenai regulasi zakat. Nah, pertanyaan yang ketiga yaitu apakah kedepannya akan mencoba untuk menerapkan regulasi zakat dalam menghimpun zakat. Nah, amil mengatakan bahwasannya mungkin untuk kedepannya kami akan menggunakan regulasi zakat juga untuk menghimpun zakat agar tingkat kepercayaan masyarakat untuk membayarkan zakat melalui amil juga semakin meningkat, karena dari amil sendiri mengatakan bahwasannya masyarakat lebih banyak yang menunaikan zakat malnya secara langsung. Nah, jadi untuk amil ini lebih sering bergeraknya itu hanya saat bulan Ramadan karena mengelola zakat fitrah. Nah, untuk zakat mal masyarakat masih banyak atau bisa dibilang hampir keseluruhan menyalurkan zakat malnya secara langsung, tidak melalui amil, padahal amil juga siap dan bisa mengelola zakat mal tadi. Nah, untuk bahasan yang ketiga yaitu organisasi pengelola zakat. Nah, pada bahasan ini saya mengajukan pertanyaan yang pertama, apakah ada syarat khusus untuk pendirian lembaga zakat
Nah, Amil mengatakan bahwa pasti ada syarat tertentu untuk pendirian lembaga, dan khususnya untuk Masjid Darussalam ini kedepannya juga akan mendirikan yayasan yang tidak hanya mengelola perihal zakat tapi juga perihal wakaf juga, sehingga segalanya bisa terstruktur dan terorganisir dengan rapi. Nah, untuk pendirian yayasan sendiri memerlukan beberapa hal, yaitu syarat-syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama seperti menetapkan nama yayasan, menghitung aset awal yayasan, dan beberapa data dari pendiri dan pengurus untuk bahan pengesahannya. Nah, untuk yang kedua, saya menanyakan apakah lembaga sudah memenuhi syarat-syarat tadi. Nah, Amil mengatakan bahwasannya untuk syarat-syaratnya masih dalam proses pemenuhan untuk pendiriannya, seperti itu. Nah, untuk yang ketiga, pertanyaan yang saya ajukan terakhir di bahasan ini yaitu apakah sejauh ini dilakukan evaluasi atau penilaian kinerja, dan apakah ada seseorang atau pihak khusus yang melakukannya. Nah, Amil mengatakan bahwasannya sejauh ini belum pernah melakukan evaluasi atau penilaian kinerja karena memang pengelolaan zakat pada setiap tahunnya menggunakan metode yang sama dan selalu seperti itu. Jadi metodenya masih tradisional. Jadi dilakukan secara terus-menerus seperti itu. Nah, untuk bahasan yang selanjutnya yaitu perizinan lembaga zakat. Nah, pada pembahasan ini saya menanyakan apakah Amil mengetahui dan memiliki izin untuk mengelola zakat. Nah, Amil menjawab bahwasannya alhamdulillah Amil Masjid Darussalam memiliki izin atau SK untuk mengelola zakat yang didapatkan dari PCNU Kabupaten Nganjuk. Nah, setahu Amil dari Masjid Darussalam bahwa SK Amil itu bisa didapatkan dari Basnas Pusat maupun Kabupaten, kemudian NU dan Muhammadiyah. Nah, untuk pertanyaan kedua yaitu bagaimanakah cara untuk mendapatkan izin tersebut. Nah, Amil menjelaskan bahwasannya izin Amil atau SK Amil yang didapatkan dari PCNU Kabupaten Nganjuk itu dengan cara membentuk kepengurusan terlebih dahulu, yaitu membentuk ketua, wakil, sekretaris, dan bendaharanya terlebih dahulu. Nah, selanjutnya mengajukan nama-nama Amil tadi kepada pengurus cabang Nahdlatul Ulama atau PCNU Kabupaten Nganjuk untuk dilegalkan. Nah, yang ketiga, apakah ada perbedaan antara Amil yang memiliki izin dengan Amil yang tidak memiliki izin atau ilegal? Nah, Amil mengatakan bahwasannya tentu saja ada. Jika Amil yang tidak memiliki izin tentu saja tidak bisa beroperasi atau pengelolaan zakatnya itu termasuk ilegal dan akan sulit untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, seperti itu. Bahasan yang selanjutnya atau yang kelima yaitu syarat Amil zakat. Nah, pertanyaan yang saya ajukan yang pertama yaitu apakah ada syarat tertentu untuk menjadi Amil. Nah, Amil mengatakan bahwasannya ada, dan untuk syarat-syaratnya yaitu merdeka, balik, muslim, adil, berakal, dan mengetahui hukum-hukum zakat. Nah, yang kedua, saya menanyakan apakah masih ada Amil di Masjid Darussalam ini yang tidak memenuhi syarat-syarat menjadi Amil, dan Amil mengatakan bahwasannya insya Allah semua sudah memenuhi syarat-syarat tersebut. Nah, yang ketiga yang saya ajukan pertanyaannya yaitu apakah seorang wanita juga bisa menjadi Amil, dan Amil di Masjid Darussalam mengatakan bahwasannya menurutnya bisa-bisa saja selagi memenuhi syarat-syarat menjadi Amil tadi. Nah, untuk bahasan yang terakhir yaitu perda zakat di Indonesia. Pertanyaan yang saya ajukan pertama pada Amil Masjid Darussalam yaitu apakah Amil mengetahui adanya perda zakat di Indonesia, khususnya di Kabupaten Nganjuk. Nah, Amil mengatakan bahwasanya mereka mengetahui adanya perda zakat itu, namun setahu mereka itu adanya Perbup nomor 13 tahun 2019 yaitu perihal optimalisasi pengumpulan ZIS bagi ASN Kabupaten Nganjuk. Nah, untuk pertanyaan kedua yaitu apakah bagaimana tanggapan Amil mengenai perda zakat di Kabupaten Nganjuk. Nah, untuk pendapat Amil mengatakan bahwasannya
dengan adanya perbuk tentang zakat bisa meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berzakat. Ya, jadi bagus-bagus saja seperti itu. Nah, untuk yang ketiga, apakah adanya perda zakat ini yang diterbitkan oleh Bupati Nganjuk berpengaruh dengan kinerja Amil? Nah, pendapat Amil di Masjid Darussalam bahwasannya perbub zakat itu tidak terlalu berpengaruh untuk Amil lembaga karena perbub tadi lebih mengarah pada pengumpulan ZIS yang didapatkan dari ASN Kabupaten Nganjuk. Nah, ini adalah bukti atau dokumentasi dari wawancara yang saya lakukan pada Ketua Amil Masjid Darussalam Kabupaten Nganjuk. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan perihal hasil observasi aspek hukum pada amil zakat yang telah saya lakukan di Masjid Darussalam. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.